Mohon maaf dari tadi ternyata mute ya. Jadi kalau kita lihat ya, materi kuliah kita itu difokuskan kepada biokimia yang berhubungan dengan tumbuhan. Ya, kalau adik lihat pada screen ini, adik-adik perhatikan, itu berhubungan dengan senyawa-senyawa biomolekul yang berperanan penting dalam kehidupan dari makhluk hidup khususnya. Kalau adik lihat di sini, adik bisa melihat ada karbohidrat, kemudian ada beberapa senyawa-senyawa dalam berbagai konfigurasi, kita akan bicarakan konfigurasinya. Kemudian adik bisa melihat dalam kondisi stres air, kita lihat ada respon dari tanaman terhadap kondisi tersebut. Ini juga melibatkan perubahan-perubahan biokimia di dalam tubuh sel tumbuhan. Kita lihat juga tumbuhan itu memiliki aroma, memiliki warna, tekstur yang bermacam-macam. Misalnya ada tomat ya, memiliki warna tertentu disebabkan juga oleh suatu senyawa biomolekul yang dihasilkan oleh tumbuhan tadi. Nah, untuk kuliah biokimia kelas A itu akan diasuh oleh saya sendiri yang akan bersama-sama adik-adik dari hari ini sampai ujian tengah semester, dan juga nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Novita, ya, Ibu Novita Hidayatin Nufus atau dipanggilnya Ibu Novita. Kami juga berdua nanti akan bersama adik-adik dalam melaksanakan praktikum yang juga akan dilakukan secara daring. Nah, kuliah kita secara daring itu akan dilakukan dengan dua metode, melalui daring on-ram dan juga melalui Zoom, serta nanti beberapa informasi kita share bersama melalui room chat di WA Group. Ya. Kuliah biokimia, tujuan dari perkuliahan biokimia adalah memperkenalkan istilah dan struktur dari biomolekul, ya, istilah-istilah yang digunakan di dalam biokimia, ya, dan juga struktur daripada senyawa-senyawa biomolekul. Juga akan memperkenalkan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam perubahan molekul-molekul yang ada di dalam tubuh sel hidup atau kita sebut sebagai biomolekul. Kita akan berbicara juga tentang metabolisme. Kita tidak akan membahas terlalu mendetil mengenai metabolisme ini, kecuali nanti kita akan melihat ada yang kita sebut sebagai jalur lintasan metabolik, ya, di mana dari jalur tersebut kemudian adik bisa memahami bagaimana senyawa-senyawa metabol yang digunakan dalam metabolisme utama tumbuhan maupun senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan dan tidak memiliki peranan vital bagi proses metabolisme utamanya. Kita sebut sebagai senyawa metabolik sekunder. Kemudian akan melihat juga hubungan-hubungan antara metabolisme primer, metabolisme sekunder tadi yang berhubungan dengan kehidupan makhluk hidup. Nah, pada kuliah ini itu juga akan diperkenalkan bagaimana cara mengambil resu intisari, ya, untuk menyarikan kesatuan konsep yang mendasari proses kehidupan tadi, serta menularkan kepada adik-adik hasrat untuk mencari tahu, ya, eagerness atas hal yang akan dipelajari dan hal yang perlu untuk dipelajari. Nah, waktu dan tempat kuliahnya dengan melalui daring on-ram dan juga Zoom, ya. Kemudian waktunya pukul 13.35 sampai 15.20. Berikut adalah materi kuliah yang akan disampaikan selama 14 kali tatap muka
atau 16 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Hari ini kita akan melihat kontrak pembelajaran dan juga melihat sedikit pendahuluan tentang biokimia, ya, tentang apa itu ruang lingkup biokimia, sejarah biokimia, hubungan biokimia dengan ilmu-ilmu yang lainnya, kemudian akan melihat juga pengenalan tumbuhan sebagai pabrik biokimia, konsep dasar dan reaksi-reaksi biokimia pada tumbuhan kita akan bicarakan. Minggu depan kita akan membicarakan karbohidrat. Jadi karbohidrat ini akan diberikan dalam 2 kali tatap muka, minggu depan dan 2 minggu ke depan. Pada minggu pertama kita akan melihat tentang apa itu karbohidrat, ya, atau sakarida. Kemudian kita khusus akan membahas tentang monosakarida pada minggu pertama, sedangkan pada minggu berikutnya kita akan bicara tentang disakarida, polisakarida, fungsi karbohidrat dalam jaringan atau sel tumbuhan. Nah, setelah itu, kuliah akan dilanjutkan dengan metabolisme karbohidrat. Kita akan membicarakan tentang reaksi anabolisme dan juga reaksi katabolisme. Kita akan khusus berbicara nanti melihat apa itu metabolisme karbohidrat. Kemudian lintasan metabolik. Kita akan melihat lintasan antara anabolisme dengan katabolisme, reaksi yang terjadi pada metabolisme, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, perubahan ATP menjadi ADP dan sebaliknya, dan juga perubahan NAD menjadi NADH dan sebaliknya, begitu juga perubahan FAD menjadi FADH dan juga sebaliknya dalam proses metabolisme. Berikutnya kita akan berbicara tentang katabolisme dengan penekanan nanti adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada peristiwa glikolisis dan juga rantai lintasan elektron atau sering adik-adik dengar sebagai elektron transport chain. Ini akan kita bicarakan. Nah, 2 kali tatap muka sebelum ujian tengah semester kita akan berbicara tentang peptida, ya, yaitu tentang asam amino dan protein. Kita akan bahas dalam 2 kali tatap muka. Yang pertama, pengertian protein, apa itu asam amino, bagaimana biosintesa asam amino terjadi, penggolongan, ya, penggolongan asam-asam amino, sifat dari asam amino akan kita bicarakan pada pertemuan minggu ke-7. Sedangkan minggu ke-8 kita akan membicarakan bagaimana terbentuknya oligopeptida dan polipeptida, ya, untuk membentuk suatu struktur yang kita sebut sebagai protein. Kita akan melihat ikatan-ikatan antara satu asam amino dengan amino yang lain untuk membentuk dipeptida, oligopeptida atau polipeptida, kemudian fungsi daripada protein dan biosintesa protein di dalam jaringan tumbuhan. Nah, setelah 8 kali tatap muka ini kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester yang dijadwalkan oleh fakultas tanggal 4 sampai 15 Oktober 2021. Materi UTS adalah dari materi tatap muka 1 sampai tatap muka ke-7, ya. Nah, selanjutnya setelah ujian tengah semester, Ibu Novita akan masuk dan membicarakan tentang lipida. Ya, pertama, pertemuan ke-9, lipida, apa itu lipida, penggolongan-penggolongan lipida, kemudian membicarakan tentang kelompok-kelompok asam lemak, apa itu asam lemak, apa cirinya, apa itu asam lemak jenuh, tidak jenuh, dan juga akan membicarakan lipida, kelompok lipida yang disebut sebagai lipida kompleks. Lalu minggu berikutnya, itu akan dibicarakan tentang lipida sederhana. Setelah itu, pertemuan ke-11 dan 12, Ibu Novita akan menyampaikan tentang asam nukleat. Ya, akan memberikan pengertian
apa itu asam nukleat, kemudian strukturnya, akan membahas tentang apa itu nukleosida, apa itu nukleotida, apa itu deoksinukleosida, apa itu deoksinukleotida, ya, kata nama daripada setiap nukleotida, nukleosida, dan deoksinukleosida dan deoksinukleotida yang dapat ditemukan pada sel hidup. Nah, minggu ke-12 masih melanjutkan tentang asam nukleat. Kali ini akan membicarakan tentang dinukleotida, oligonukleotida, dan polinukleotida, serta dioligo dan polideoksinukleotida. Bagaimana terbentuknya? Nah, dinukleotida dari satu nukleotida dengan nukleotida yang lain, kemudian bagaimana terbentuknya deoksinukleotida, ya, di deoksinukleotida dari satu deoksinukleotida dengan deoksinukleotida yang lainnya. Bagaimana DNA terbentuk, strukturnya seperti apa, bagaimana ikatan-ikatan yang terjadi antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lain untuk membentuk suatu DNA, bagaimana DNA itu ditranskripsikan menjadi RNA dan bagaimana diterjemahkan atau ditranslasikan menjadi protein. Ya, Bu Novita juga akan menyampaikan tentang bagaimana DNA bisa digandakan atau replikasi DNA baik secara in vitro maupun di dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya akan disampaikan tentang enzim. Enzim sebagai biokatalisator yang sangat dibutuhkan di dalam semua proses kehidupan dari makhluk hidup, ya, termasuk tumbuhan, itu akan dibahas pada pertemuan ke-13 dan ke-14. Jadi enzim, tinjauan umum apa itu enzim, apa bagian-bagian daripada enzim, dan bagaimana cara kerja enzim, dilanjutkan dengan klasifikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi, ya, aktivitas dari enzim. Setelah itu akan dibahas sedikit tentang senyawa metabolik sekunder pada tumbuhan, dan ini nanti kuliah lanjutannya adalah budidaya tanaman obat dan rempah. Ya, setelah adik-adik memahami ini bisa mengambil nanti untuk pembahasan lebih lanjut tentang senyawa metabolik sekunder pada tumbuhan obat dan rempah, dan ditutup oleh asimilasi nitrogen. Nah, setelah itu akan ada ujian akhir semester dengan materi pertemuan yang ke-9 sampai 16, ya. Nah, itu tanggal 13 sampai 24, ya, bukan 34 ya, 13 sampai 24 Desember 2021. Nah, adik-adik sudah pahami bahwa kuliah biokimia ini SKS-nya 21. Artinya 2 SKS tatap muka, 1 SKS praktikum. Oleh karena itu, komponen penilaiannya terdiri dari 3 unsur, yaitu kegiatan praktikum dengan bobot 20%, nilai ujian mid semester, dan termasuk tugas-tugas kuis, ya, sebelum UTS 40%, kemudian nilai ujian akhir semester, ya, termasuk tugas-tugas, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah kuis, itu 40%, dan semua komponen ini harus ada. Praktikum harus ada nilainya, ujian tengah semester harus ada nilainya, ujian akhir semester juga harus ada nilainya, supaya nilai biokimia ini bisa adik peroleh, ya. Nah, untuk praktikum akan dilakukan secara daring seperti tahun lalu, ya. Nanti secara khusus kami akan membuat grup untuk praktikum, ya, sehingga kemudian nanti khusus praktikum akan kita bahas pada grup praktikum biokimia. Nah, praktikum daring berupa simulasi dan juga tugas-tugas praktikum. Ada 5 mata acara praktikum. Yang pertama adalah pengenalan tentang sifat-sifat karbohidrat. Yang kedua, pengenalan sifat-sifat lipida.
Yang ketiga, pengenalan tentang sifat-sifat dan kerja protein. Yang keempat, enzim dan kinetikanya. Yang kelima adalah praktikum tentang analisa kuantitatif dan kualitatif senyawa metabolik sekunder pada tumbuhan. Jadi itu materi kuliah yang akan disampaikan. Ini adalah acuannya ya. Buku-buku acuan ini silahkan adik-adik bisa cari juga, banyak sekali buku-buku yang tersedia secara online pada saat ini untuk adik gunakan sebagai acuan dalam mengikuti mata kuliah ini. Kalau bisa adik baca juga yang Salisbury dan Ross ya. Ini tentang fisiologi tumbuhan jilid 2, ada aspek khususnya tentang biokimia tumbuhan ya. Edisi keempat terbitan ITB Bandung, ini mudah untuk bisa dipahami. Jadi itu materi kuliah kita untuk kuliah biokimia pada pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan materi kuliah biokimia. Ya, materi kuliah yang pertama yaitu tentang apa itu biokimia. Ya, Ibu akan share screen untuk pendahuluan biokimia sel, biokimia tumbuhan. Untuk kita lanjutkan pembahasan ini. Nah, ada pertanyaan, silahkan dikemukakan di kolom chat atau ada yang mau angkat tangan. Kalau ada pertanyaan tentang kontrak kuliah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan, Afiatun. Saya mau bertanya, untuk saya pribadi ya, atau teman lain mungkin ada yang ngambil perbaikan nilai, mengulang mata kuliah ini, apakah kami akan tetap mengikuti praktikum atau gimana, Bu? Langsung jawab ya, Dik. Kalau sudah ada nilai Nggih, Bu. praktikum, tidak perlu ikut praktikum lagi ya. Nah, nanti tinggal adik sampaikan, minta ke bagian akademik nilai praktikumnya, kemudian adik berikan kepada saya ya, atau adik sampaikan adik ikut praktikum tahun berapa ya. Oh, nggih, Bu. Terima kasih. Baik. Ada lagi sebelum kita mulai kuliah? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan materi kuliah kita yang pertama. Jadi untuk yang sudah pernah mengikuti kuliah ini pada tahun lalu, adik bisa menggunakan materi kuliah tahun lalu ya. Tidak terlalu banyak berbeda dengan materi kuliah tahun ini. Nah, kita akan lanjutkan untuk melihat tentang pendahuluan atau pengantar kepada biokimia. Ya, kembali lagi, visualisasi di cover ini menunjukkan sebetulnya keanekaragaman molekul yang dapat dihasilkan oleh tumbuhan yang kita sebut sebagai biomolekul ya, yang digunakan untuk proses pertumbuhan, mulai dari berkecambah sampai menjadi besar, menghasilkan bunga dan buah, dan bahkan bisa kita amati adanya bunga yang memiliki warna yang bermacam-macam, itu karena perbedaan jenis biomolekul yang ada. Demikian juga daun, kita bisa melihat ada warna yang bisa berubah sesuai dengan musim, kondisi lingkungan yang berbeda, dan fase pertumbuhan dari tanaman. Itu salah satu contohnya. Nah, pokok bahasan kita siang hari ini kita akan lihat apa itu pengertian dan ruang lingkup dari biokimia. Sejarahnya, kita akan melihat review kuliah 1 semester, komponen kimiawi sel, biomolekul dan dinamisasinya di dalam sel makhluk hidup, konsep dasar dan reaksi-reaksi biokimia tumbuhan, dan jalur metabolisme yang terjadi di dalam sel hidup atau tumbuhan. Apa itu biokimia? Ya, kalau melihat
Dictionary ya, atau melihat kamus dari Webster Dictionary, biokimia itu berasal dari kata bios dan kata kemis ya. Jadi berasal dari kata bios dan kata kemis, atau yang berarti bios dalam bahasa Yunani itu artinya hidup. Sedangkan kemis atau kimia itu berarti adalah senyawa kimia. Atau kalau didefinisikan berdasarkan pada Webster Dictionary, biokimia artinya adalah kimia dari makhluk hidup. Atau perubahan-perubahan kimia yang terjadi dan menjadi ciri daripada suatu kehidupan. Nah, pada Webnet Dictionary, ya, ini biokimia diartikan sebagai kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Jadi sekali lagi, yaitu proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, dan biokimia ini merupakan upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimianya. Nah, oleh karena itu, apa itu biokimia? Ada beberapa yang memberikan pendapat juga. Jadi, ada yang memberikan pemahaman biokimia itu adalah salah satu cabang ilmu yang dapat memberikan pemahaman dalam hal bentuk dan fungsi biologi dari sudut pandang kimia. Bentuk dan fungsi kehidupan dari sudut pandang kimia. Nah, bertujuan untuk memahami interaksi molekul-molekul yang tidak hidup di dalam sel hidup tadi, yang menghasilkan fenomena kompleks dan efisien yang menjadi ciri-ciri kehidupan, serta menjelaskan keseragaman kimia dari kehidupan yang sangat beragam ini. Ya, jadi sekali lagi, interaksi antara molekul-molekul tak hidup. Dalam tubuh makhluk hidup terdapat molekul-molekul yang tidak hidup, yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang kemudian menghasilkan kehidupan, ya, atau fenomena kompleks dan efisien yang menjadi ciri kehidupan. Dan kita ketahui bahwa proses yang terjadi dalam sel hidup tersebut itu tidak hanya terjadi pada satu makhluk hidup, tapi juga pada hampir semua makhluk hidup. Ada keseragaman dari kehidupan yang sangat berbeda, bervariasi satu dengan yang lainnya. Jadi biokimia, kalau ada ya juga yang menyebut biokimia tumbuhan, salah satu cabang dari biokimia itu adalah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari unsur-unsur kimia pembentuk sel hidup pada tumbuhan, ya, atau sel unsur kimia pembentuk sel hidup itu kita sebut sebagai biomolekul. Dan berbagai reaksi yang terjadi pada biomolekul serta proses-proses yang dijalani oleh makhluk hidup tadi berkaitan dengan perubahan, dinamisasi dari biomolekul yang menyebabkan terjadinya kehidupan tadi. Nah, ilmu biokimia ini bersifat disiplin khusus mempelajari biokimia atau interdisiplin, berhubungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Ada keterkaitan yang sangat erat di dalam ilmu biokimia antara ilmu kimia dengan ilmu biologi. Ya, ilmu kimia adik pada kuliah semester 1 kemarin dapat mata kuliah kimia dasar. Adik mempelajari tentang apa itu atom, apa itu molekul, bagaimana susunan atom, molekul, kulit-kulitnya, ya. Kemudian bagaimana sifatnya, sifat suatu atom, molekul, atau benda. Adik juga mempelajari hubungan antara struktur, fungsi, dan reaksi antara satu atom dengan atom yang lain, antara satu
unsur dengan unsur yang lain membentuk molekul. Tetapi itu tidak dibicarakan terjadinya di dalam tubuh sel hidup. Ya, ilmu biologi itu membicarakan tentang fenomena kehidupan. Ciri daripada kehidupan adalah melakukan aktivitas metabolisme, anabolisme dan katabolisme. Untuk pembentukan misalnya energi yang kemudian bermanfaat untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi daripada suatu makhluk hidup. Nah, biokimia itu mempelajari bagaimana perubahan-perubahan senyawa kimia tadi yang menyebabkan makhluk hidup itu kemudian melakukan fenomena kehidupannya, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, maupun beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya, baik lingkungan optimal maupun lingkungan yang kurang optimal sehingga dapat bertahan hidup. Ya, itu yang dipelajari di dalam biokimia. Contohnya di sini adalah metabolisme salah satunya. Nah, apa yang dipelajari? Banyak sekali. Mulai sebetulnya dari bagaimana air diserap oleh tumbuhan, digunakan untuk proses pembentukan asimilat, ya, melalui peristiwa asimilasi atau fotosintesa, kemudian bagaimana dia dirombak dalam proses metabolisme menjadi energi, menyebabkan sel itu bisa tumbuh, apa yang dihasilkan, bagaimana gula itu kemudian bisa dirombak menjadi atau dibentuk menjadi gula yang lebih kompleks, dan seterusnya, bagaimana dirombak menjadi energi, kita akan bicarakan di biokimia. Nah, apa yang terlibat di dalam proses tersebut? Salah satunya adalah ada enzim, kemudian bagaimana DNA yang ada pada satu sel bisa digandakan menjadi lebih daripada satu, bisa digandakan sehingga pada saat terjadi pembelahan sel, semua sel-sel baru itu memiliki DNA. Ya, itu nanti juga akan dibicarakan oleh Ibu Novita, serta fungsi-fungsi lainnya untuk menghasilkan senyawa metabolik sekunder yang berhubungan dengan proses kehidupan daripada suatu tumbuhan. Nah, jadi hal-hal yang akan kita pelajari, struktur kimia dan bentuk 3 dimensi molekul biologi, interaksi antara biomolekul, sintesis atau pembentukan, dan perombakan atau degradasi dari biomolekul dalam sel, bagaimana sel itu memperoleh dan memanfaatkan energi, bagaimana biomolekul itu diorganisasi di dalam sel hidup, dan bagaimana kemudian dapat melakukan aktivitas dan fungsi dan peranannya. Ya, nah itu akan kita bicarakan di dalam biokimia, termasuk juga bagaimana informasi genetika itu disimpan, dipindahkan, dan juga diekspresikan oleh suatu sel atau oleh satu tumbuhan ke tumbuhan yang lainnya. Nah, karenanya aspek biokimia yang akan dipelajari yaitu struktur senyawa yang menyusun makhluk hidup atau biomolekul, reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa tersebut dalam organisme hidup, sehingga kita bisa mengetahui sifat umum dari makhluk hidup tersebut. Ya, nah, kalau kita menelaah sejarah dari biokimia, itu berkembang sejak diketemukannya unsur-unsur kimia yang menyusun makhluk hidup. Kita ketahui bahwa terdapat sedikitnya 16 unsur-unsur yang menyusun sel hidup, ya, yang kita sebut sebagai unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Di antaranya ada yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam jumlah yang banyak, ada juga yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam jumlah yang sedikit. Nanti pada kuliah fisiologi tumbuhan
khususnya akan dibahas tentang hal ini yang disebut sebagai unsur-unsur hara esensial bagi tumbuhan. Tapi ini tidak hanya bagi tumbuhan ya, tapi bagi sel hidup juga memerlukan 16 unsur-unsur esensial tadi. Diketahui bahwa unsur kimia utama penyusun makhluk hidup adalah bahan minor penyusun kerak bumi. Ya, kita lihat bahwa bahan-bahan tersebut itu umumnya memiliki nomor atom yang kecil. H, ya, CHONSPK, ya, CHONSPK, terutama yang merupakan senyawa-senyawa utama penyusun daripada makhluk hidup, dan umumnya memiliki nomor atom yang kecil, H1O16 ya, dan C12 ya, dan seterusnya. Itu memiliki nomor-nomor atom yang kecil. Nah, dan kalau kita lihat bahwa unsur-unsur tersebut memiliki elektron bebas yang kecil juga. H memiliki 1 elektron bebas, ya, sehingga bisa membentuk ikatan kovalen hanya 1 saja. O memiliki 2 elektron bebas, N3, C4 dan seterusnya. Ya, dan ternyata jumlah fraksi senyawa kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu sebagian besar 2/3 tersusun dari unsur H. 1/4 molekul yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu tersusun dari O ya. 1/70 molekul selain HO juga mengandung N, 1/10 molekul selain HON juga mengandung C. Contoh molekul di dalam tubuh makhluk hidup adalah air, H2O. H2O adalah penyusun terbesar daripada tubuh makhluk hidup. 60-70% tersusun dari air. Ya, demikian seterusnya. Kalau adik cari informasi, maka 4 unsur-unsur yang menjadi unsur utama penyusun makhluk hidup itu adalah H, O, N, dan C. Ya, termasuk juga nanti ada P, K, S. Ya. Nah, ini kalau adik lihat pada sistem periodik unsur-unsur, ya, unsur-unsur yang penyusun makhluk hidup itu memiliki nomor atom yang kecil. Nomor atom 1, Na, Mg, K, Ca, nomor atomnya kecil, ya. Sedangkan unsur-unsur yang penyusun kerak bumi yang lain itu memiliki nomor atom yang sangat besar, ya. Itu kalau adik-adik perhatikan. Semua rata-rata memiliki nomor atom yang kecil. Ada yang golongan 1A, ada yang golongan 2A, ya. Ada golongan 3A dan seterusnya, ya. Kalau adik masih ingat mata kuliah kimia dasar. Oke. Selanjutnya kemudian diketahui bagaimana bentuk molekul yang ditemukan dalam makhluk hidup. Tipe molekulnya umumnya terdiri dari asam-asam amino yang dicirikan dengan gugus fungsi yang kita sebut dengan gugus fungsi amina. Ya, ada NH-nya, NH3 atau NH2. Kemudian nukleotida. Nukleotida sebagai penyusun daripada asam-asam nukleat. Nukleotida itu kalau adik nanti masih ingat kuliah biologi dan nanti akan dijelaskan langsung lagi oleh Ibu Novita, itu adalah satu biomolekul yang tersusun dari 3 unsur, yaitu basa ribosa, gula ribosa atau gula deoksiribosa, di sini adalah gula ribosa. Nanti kita bahas saat membicarakan karbohidrat. Yang pada atom C nomor 1-nya terikat suatu basa nitrogen. Dan pada atom C nomor 5 terikat gugus inorganik ortofosfat. Bisa 1 PO4 negatif, bisa 2, bisa 3 PO4 negatif yang menyusun daripada suatu nukleotida. Ini semuanya kita sebut sebagai nukleotida. Oke. Ini semua makhluk hidup memiliki nukleotida. Kemudian, selain itu juga ada karbohidrat.
Karbohidrat menyusun daripada suatu makhluk hidup. Contohnya tadi adalah satu nukleotida DNA, itu punya karbohidrat yang kita sebut sebagai gula ribosa, gula pentosa. Nah, biomolekul lain yang ditemukan pada makhluk hidup itu adalah lipida, suatu senyawa hidrokarbon yang terdiri dari hidrogen dan karbon, rantai panjang, dan dicirikan dengan adanya gugus fungsi yang kita sebut dengan gugus fungsi karboksilat, COOH. Ya, jadi ini adalah suatu senyawa alifatik CH rantai panjang, ya, yang kita sebut sebagai senyawa hidrokarbon. Jadi ada asam amino, pembentuk protein, nukleotida nanti yang akan membentuk DNA atau RNA, karbohidrat dalam bentuk sederhana maupun dalam bentuk kompleks, lipida baik lipida sederhana maupun lipida kompleks, dan senyawa-senyawa lainnya. Nah, itu sudah diketahui. Selanjutnya kemudian para peneliti kemudian mengetahui bahwa mekanisme biomolekul itu membentuk makhluk hidup menjadi hidup. Adanya perubahan biomolekul tadi dari satu bentuk ke bentuk yang lain menyebabkan terjadinya proses kehidupan. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah peristiwa anabolisme. Ya, peristiwa anabolisme yaitu peristiwa pembentukan karbohidrat yang dilakukan oleh makhluk hidup dari CO2 yang ada di udara dengan air yang diambil oleh tumbuhan dari dalam tanah yang diangkut ke daun atau bagian yang aktif melakukan fotosintesis, dengan adanya organel yang melakukan fotosintesis serta terjadinya peristiwa tersebut akibat adanya enzim, radiasi matahari, ya, itu kemudian menyebabkan terbentuknya karbohidrat. Karbohidrat yang dihasilkan melalui fotosintesa atau pada hewan yang dikonsumsi melalui makan, ya, nah, pada manusia maupun hewan memperoleh karbohidratnya dengan makan, atau nutrisi yang disimpan di dalam tubuh kita tidak bisa digunakan untuk hidup oleh sel kita. Ini harus dirubah menjadi energi melalui suatu peristiwa katabolisme yang kita sebut sebagai peristiwa respirasi. Peristiwa respirasi ini membutuhkan berbagai macam senyawa tidak hidup. Misalnya tadi ada ADP yang dirubah kemudian menjadi ATP atau dirubah menjadi energi sel, ya, melibatkan perubahan CO2, NH3, perubahan molekul-molekul lain yang kemudian ini digunakan untuk pembentukan, reaksi-reaksi pembentukan. Pembentukan apa? Pembentukan karbohidrat, pembentukan biomolekul yang lain, ya, pembentukan daripada senyawa-senyawa lain, energi dipakai untuk kerja osmotik, untuk kerja sel, untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan biomolekul-biomolekul kompleks yang lainnya. Ini kemudian mengakibatkan terjadinya proses hidup, pertumbuhan, perkembangan, perkembangbiakan, dan seterusnya. Ya, beradaptasi terhadap kondisi lingkungan, membutuhkan perubahan-perubahan biomolekul tadi. Nah, aplikasinya di bidang pertanian adalah memahami ini, kita bisa memahami bagaimana pertumbuhan dan produksi daripada suatu tanaman, perbanyakan tanaman, dan juga bagaimana bisa memodifikasi cara perbanyakan tanaman, bagaimana kita bisa memahami interaksi antara tumbuhan dengan lingkungan, ya, misalnya bagaimana tumbuhan bisa tanggap terhadap hama, bisa menghindari. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki ketahanan terhadap hama penyakit tertentu dengan menghasilkan senyawa metabolik sekunder ataupun menghasilkan beberapa senyawa metabolik sekunder sebagai adaptasinya terhadap kondisi lingkungan yang tidak optimal, misalnya kekeringan atau kondisi tergenang, radiasi yang sangat tinggi,
Kemudian bisa digunakan untuk memilih pestisida yang bersifat selektif bagi beberapa hama-hama tertentu. Pemahaman dalam biokimia juga kemudian memungkinkan orang mengembangkan teknologi rekayasa genetika dan juga bagaimana bisa memperoleh, mengidentifikasi, kemudian memodifikasi ya senyawa-senyawa metabolik sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan dan termasuk modifikasi lingkungan sehingga suatu tumbuhan obat itu bisa menghasilkan senyawa metabolik sekunder tertentu dalam jumlah ataupun mutu tertentu juga. Nah, hubungan antara biokimia dengan ilmu-ilmu lainnya, kita bisa lihat ilmu biokimia ini berhubungan dengan kimia organik. Kita tahu kimia organik adalah ilmu kimia yang mempelajari sifat-sifat dari biomolekul ya. Itu yang terdiri punya CH molekulnya. Adik-adik tentu ingat sudah pernah belajar juga sedikit pada mata kuliah biokimia dasar 1 ya tentang senyawa-senyawa organik, biofisika ya yang memanfaatkan teknik-teknik fisika untuk mempelajari struktur biomolekul. Nutrisi ya ini hubungannya nutrisi tanaman, nanti ada mata kuliah kita nutrisi tanaman pada semester 7. Ini memanfaatkan pengetahuan tentang metabolisme untuk menjelaskan kebutuhan nutrisi bagi makhluk hidup, untuk mempertahankan kehidupan normalnya, dan juga kita ada mata kuliah fisiologi tumbuhan, ekofisiologi tumbuhan. Ini sangat berhubungan erat dengan pengetahuan tentang biokimia, termasuk juga mata kuliah zat pengatur tumbuh. Itu juga memiliki hubungan yang sangat erat tentang pengetahuan pada biokimia. Mikrobiologi, ya, fisiologi, biologi sel, genetika, ini semua memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengetahuan-pengetahuan dasar biokimia kita ini ya. Sehingga biokimia ini menjadi mata kuliah wajib untuk program studi agroekoteknologi. Nah, kalau kita melihat molekul pada suatu makhluk hidup ini, tubuh hidup, manusia, hewan, itu tersusun dari organ-organ yang secara hierarki kita lihat penyusunnya sebetulnya adalah suatu unsur-unsur yang tidak hidup. Ya, senyawa dasar, unsur-unsur tadi misalnya CHO itu menyusun molekul. Misalnya molekul air, ya, tersusun dari unsur-unsur C dan H. Nah, karbon dioksida tersusun dari unsur C dan O, ya. Kemudian inorganik ortofosfat tadi tersusun dari P dan O. Ini menjadi senyawa dasar untuk pembentukan molekul yang kita sebut sebagai biomolekul. Ya, proses bagaimana senyawa dasar ini bisa berubah menjadi biomolekul atau senyawa di antara itu melalui proses hidupnya, salah satunya adalah melalui proses metabolisme, anabolisme, yaitu fotosintesis, di mana tumbuhan hijau memiliki peranan yang sangat penting untuk merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik yang kita sebut sebagai senyawa karbohidrat tersebut. Karbohidrat yang terbentuk menjadi penyusun bagi berbagai molekul. C dan H yang anorganik ini kemudian menjadi organik, menjadi dasar untuk pembentukan berbagai jenis gula atau sakarida. Dari gula sederhana menjadi gula yang lebih kompleks yang kita sebut sebagai polisakarida. Jadi kita sudah mulai mengenal di sini adanya suatu monomer penyusun sederhananya, ya, yaitu gula sederhana menyusun polimer yang kita sebut sebagai polisakarida. Nah, C dan H dari sisa pembentukan
gula-gula ini yang tidak digunakan untuk membentuk energi itu menjadi tulang punggung untuk pembentukan molekul-molekul yang lain bersama dengan senyawa lain, misalnya bersama dengan N, dengan P, dan S itu membentuk berbagai asam amino. Membentuk nukleotida, tadi sudah kita lihat. Membentuk asam-asam lemak, penyusun daripada lipida. Monomernya kita sebut adalah mononukleotida, asam amino, monosakarida, asam lemak untuk membentuk polimernya yang kita sebut sebagai asam nukleat. Polimer daripada asam amino adalah protein, polimer daripada monosakarida adalah polisakarida, polimer daripada asam lemak kita umum menyebutnya sebagai lipida. Ya. Nah, ikatan antara satu monomer dengan monomer yang lain untuk membentuk polimer ini terjadi dengan cara menggunakan elektron bebasnya secara bersama-sama dengan membentuk ikatan kovalen. Jadi selain biomolekul-biomolekul yang kita kenal, bentuk makromolekul, satu makromolekul dengan makromolekul yang lain membentuk molekul lagi yang kita sebut sebagai supramolekul. Misalnya, kita kenal ada namanya gula protein. Kita menyebut juga lipida bersama dengan beberapa sakarida, membentuk molekul yang kita sebut sebagai supramolekul. Inilah yang menjadi penyusun daripada organel-organel sel. Misalnya kalau kita melihat membran sel saja, ya, membran sel saja itu tersusun dari berbagai macam molekul, termasuk di dalamnya ada lipida yang bersama-sama dengan fosfat membentuk fosfolipida, ada unsur proteinnya, ada unsur-unsur senyawa lainnya juga yang membentuk daripada supramolekul menyusun organel sel. Dan kita tahu bahwa organel-organel ini menyusun suatu sel hidup. Dan sel hidup secara hierarki, setiap sel yang memiliki fungsi peranan yang sama akan menyusun jaringan, membentuk organ, misalnya kalau pada tumbuhan membentuk akar, membentuk batang, membentuk daun, dan membentuk jasad hidup. Ya, jadi pembentukan supermolekul menjadi jasad hidup bukan terjadi karena ikatan kovalen, tapi melalui pembentukan berbagai jenis jaringan-jaringan, ya, dan juga sistem jaringan yang membentuk suatu organ dan juga suatu makhluk hidup tadi. Jadi dari sini kita bisa pahami arti penting daripada bagaimana memahami perubahan biokimia tadi yang menyebabkan kemudian jasad hidup ini menjadi tetap hidup. Nah, ini tadi sudah, ya. Tidak usah kita ulang, penyusun molekul yang utama adalah CHON, ya, tidak usah kita ulang. Dan ini kalau kita lihat sel hidup tidak hanya pada tumbuhan, tapi juga pada hewan. Contohnya di sini pada satu bakteri yang namanya Escherichia coli. Itu 70% bobot tubuhnya itu terdiri daripada cairan atau air. Dan jumlah molekul air yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu hanya satu. Hanya H2O saja. Tidak ada H2, H3O, H4O. Tidak ada, ya. Hanya satu bentuk molekul air. Nah, tubuh tumbuhan juga terdiri dari 70-90% terdiri dari cairan atau dari air. Ya. Selain itu, dalam tubuh makhluk hidup terdapat protein yang menyusun 15% daripada bobot hidup daripada Escherichia coli. Ada 3.000 jenis molekul serupa protein yang ada di dalam tubuh Escherichia coli. Bayangkan berapa banyak jenis protein yang terbentuk di dalam tubuh kita, ya, yang lebih besar. Asam nukleat, DNA, RNA, bahkan virus pun punya RNA, ya, punya DNA. Kita lihat asam nukleat, DNA dan RNA itu
hanya menyusun 7% dari bobot hidup, tapi peranannya sangat penting karena ini mencirikan daripada suatu makhluk hidup. Dugaan jumlah molekul asam nukleat di dalam tubuh Escherichia coli itu lebih daripada 3.000. Karbohidrat hanya menyusun 3% bobot total Escherichia coli. Ada 5 macam molekul, ada monosakarida, disakarida, polisakarida, sakarida, yang lain-lainnya ya. Lipida hanya 2%, 20 jenis molekul, turunan protein, nukleoprotein, karbohidrat dan proteolipid dan lain-lain sebagainya itu hanya 2% menyusun bobot makhluk hidup dengan ada 500 jenis molekul. Ion-ion inorganik hanya 1%. Ya, itu ada 20 jenis molekul. Di antaranya besok saat membicarakan tentang enzim, ada yang disebut sebagai kofaktor, Fe, Mg, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu asam-asam atau ion-ion inorganik yang esensial yang ada di dalam sel hidup. Nah, dari situ adik-adik bisa melihat banyak sekali jenis molekul kimia yang ada dalam tubuh kita, dan satu dengan yang lain itu memiliki peranan dan fungsi yang sangat krusial di dalam proses hidup kita, dan itulah yang menyebabkan terjadinya kehidupan. Protein tersusun dari 20 alfa asam amino. Monomer penyusunnya adalah asam-asam amino sebanyak 20. Kemudian karbohidrat ya, penyusunnya ada monosakarida, 3 bentuk, ada bentuk glukosa, ribosa, deoksiribosa. Kemudian lipida, ada lipida yang memiliki alkohol, ya, seperti lipida kompleks yang kita sebut sebagai besok akan dibicarakan trigliserida, yang alkohol yang penyusunnya bisa gliserol dan kolesterol. Kemudian 2 jenis asam lemak, ya, ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tidak jenuh. Ada fosfatidil seperti fosfatidilkolin dan fosfatidinil inositol, ya, dan 1 asam fosfat. Besok kita akan bicarakan juga sebagai penyusun daripada membran sel. Asam nukleat itu tersusun dari apa? Ada basa-basa nitrogen, ada 5 basa nitrogen. Kemudian ada 1 asam yaitu asam fosfat, dan juga dia tersusun dari tadi kita bicarakan dari karbohidrat berupa ribosa dan deoksiribosa, penyusun daripada asam nukleat. Nah, dasar daripada perubahan biomolekul tadi adalah karena tulang punggung daripada atom C yang sangat lentur. Dia bisa membentuk geometri molekul dengan bentuk yang berbeda-beda, bisa bentuk planar, bisa bentuk yang lain-lainnya, tergantung daripada senyawa yang terikat pada setiap elektron bebas daripada atom C. Ingat tadi C memiliki 4 elektron bebas. Bisa bentuknya semuanya memiliki sudut yang sama, atau semuanya atau bisa memiliki sudut yang berbeda-beda tergantung daripada bentuk molekul yang menyusun atau berikatan dengan atom C tadi. Dia bisa membentuk ikatan tunggal, bisa juga membentuk ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, ya. Sangat lentur tulang punggung atau ikatan-ikatan kovalen yang bisa terbentuk dari atom C ini. Nah, kemudian ada yang kita kenal sebagai isomer. Besok juga kita akan melihat di karbohidrat, di lipida, protein, kita akan melihat isomer daripada suatu molekul. Jadi isomer adalah 2 atau lebih molekul yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi bentuk molekul yang berbeda-beda. Contohnya di sini antara malic acid dan fumaric acid. Ini sama-sama rumus kimianya sama, hanya saja malic acid
itu bentuknya cis, posisi antara penyusunnya yaitu COOH-nya ya pada atom C dua-duanya berada di bawah. Sedangkan fumaric acid yang satu berada di bawah, yang satu berada di atas. Ada yang satu berada pada C nomor 1, yang satunya berada pada atom C nomor 2. Ini akan menyebabkan bentuk molekul yang berbeda-beda yang membuat menjadi suatu isomer. Nah, isomer ini sangat penting bentuk tadi karena perbedaan posisi daripada isomer ini akan menyebabkan rasa yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini aspartam ya dengan aspartil D, fenilalanin metil ester ya. Dan itu kalau kita lihat yang satu terletak pada atom C nomor 3 ya pada kaki yang ketiga daripada atom C, yang satu pada kaki yang kedua daripada atom C ya, ikatannya ini menyebabkan rasa yang berbeda, satu manis, satu pahit. Secara biokimia nah, itu hanya berupa isomer, tapi secara biologi ternyata menyebabkan rasa yang berbeda-beda. Nah, adik-adik sudah paham tentu bahwa setiap molekul itu tadi ada yang memiliki sebagian besar molekul-molekul yang menyusun sel hidup tadi memiliki elektron bebas, artinya bisa membentuk ikatan kovalen. Nah, kekuatan ikatan kovalennya dipengaruhi oleh keelektronegatifan daripada kedua atom yang membentuk ikatan. Misalnya H dengan O, ya. Berapa keelektronegatifannya? Kalau keelektronegatifannya tinggi, maka kebutuhan akan elektronnya adalah tinggi juga. Demikian juga sebaliknya ya. Nah, yang kedua, jumlah elektron yang berikatan. Ya, jumlah elektron yang berikatan itu dapat terikatan tergantung dari berapa jumlah elektron bebas yang dimiliki. Tadi kita sudah bicarakan ya, kita sudah bicarakan misalnya H memiliki 1 elektron bebas, nah, O memiliki 2 elektron bebas, N memiliki 3 elektron bebas yang diberi titik merah, kemudian C memiliki 4 elektron bebas, S memiliki 2 elektron bebas, P memiliki 3 elektron bebas, sehingga dapat membentuk ikatan kovalen 1, 2, 3, 4, 2, 3. Ya, jumlah ikatan kovalen yang bisa terbentuk. Dan di mana tempatnya? Nah, bisa kalau ini pada kulit nomor 1 untuk bisa memenuhi bentuk kuartet atau bentuk duplet daripada molekul sehingga dia menjadi memiliki ikatan yang sempurna. Ya, misalnya H dengan O. Karena H memiliki 1 elektron bebas, untuk bisa berikatan dengan O membentuk suatu molekul maka diperlukan 2H untuk berikatan pada 1 O ya, membentuk molekul yang kita sebut sebagai H2O dan seterusnya. Kalau C dengan H membentuk ikatan bisa C1H sebanyak 4 ya dan seterusnya. Ya, itu sudah adik-adik pelajari pada mata kuliah kimia dasar. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan kekuatan ikatan kimia dari beberapa molekul ya. Kalau adik-adik lihat bahwa ikatan antara C dengan O apabila dia membentuk ikatan kovalen tunggal itu kekuatan ikatannya lebih mudah lepas atau lebih tidak kuat ya dibandingkan dengan kalau dia membentuk double bond atau ikatan rangkap ya. Yang triple bond atau ikatan rangkap 3 ini makin susah untuk dilepaskannya karena kekuatan ikatannya akan menjadi semakin tinggi. Misalnya N2 ya, gas N2 itu sangat tinggi kekuatan ikatannya ya dibandingkan dengan gas S2 karena S2 ini hanya memiliki 1 ikatan rangkap 1 dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah gugus-gugus fungsi yang sangat umum terdapat pada biomolekul yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah gugus fungsi hidroksil, yaitu gugus OH, kemudian gugus fungsi karbonil,
ini nanti akan dijumpai pada karbohidrat yang berupa gugus aldehid dan juga gugus keton, yaitu gugus CO, ya, COH kita sebut sebagai gugus aldehid, biasanya terletak pada atom C nomor 1, dan gugus keton yaitu gugus karbonil keton yaitu CO, biasanya dicirikan dengan adanya 2 R, ya, yang sama. Rumusnya C2H5OH, ya, C2H5OH, ada R1 dan R2 dengan bentuk yang simetris di tengah-tengahnya, kemudian ada gugus karbonil berupa gugus keton, biasanya pada karbohidrat itu pada atom C nomor 2. Kemudian gugus karboksil kita temukan pada lipida, tadi adalah COOH, ya, kita tadi lihat contoh pada lipida. Kemudian ada gugus metil, ya, ini sebagai gugus samping, ya, pada suatu molekul, bisa pada C nomor 1, C nomor 2, apabila ada satu gugus samping kita sebut sebagai gugus metil. Kalau 2, ya, 2CH4 kita sebut sebagai gugus etil, dan seterusnya. Gugus penil, ya, gugus amino sebagai penciri daripada suatu protein pasti ada NH-nya, ya, NH2 atau NH3. Kemudian gugus amido, ya, ini juga kita menjadi suatu penciri daripada suatu molekul-molekul yang memiliki bentuk amina, ya, dan amido. Kemudian gugus guanidino ini tidak banyak akan kita bicarakan, demikian juga dengan imidazol tidak banyak kita bicarakan, tapi nanti pada protein ada yang memiliki gugus sulfidril, ya, ada protein yang memiliki gugus sulfur. Ini juga kita akan lihat nanti, dan ada ikatan antara satu protein yang bergugus sulfur dengan protein yang bergugus sulfur yang kita sebut sebagai ikatan disulfida. Nanti saat kita membicarakan peptida akan kita bicarakan. Ester, ya, ester ini juga kita akan bicarakan, yaitu adanya ikatan yang ditandai dengan CO dan O, di mana ujung daripada reaksinya itu kiri dan kanan, itu bentuk molekulnya itu adalah sama, ya. Ini nanti terbentuknya ester biasanya dengan cara melepaskan satu molekul atau lebih daripada molekul air. Nah, itu beberapa gugus fungsi yang umum yang banyak akan kita bicarakan. Hidroksil, karbonil berupa gugus aldehid dan gugus keton. Gugus karboksil kita akan bicarakan, kemudian gugus samping berupa metil, etil, ya, seringkali akan kita bicarakan, gugus amina dan amido, kemudian ester, ya, serta disulfid bond atau ikatan disulfida pada protein, dan juga kemudian adanya sulfidril, ya, pada beberapa jenis protein atau asam amino tertentu yang mengandung sulfur, ini juga akan kita bicarakan. Nah, yang lain-lainnya ini tidak banyak akan kita bicarakan pada kuliah kita biokimia kali ini. Oke, ini tadi, ya, contoh daripada beberapa gugus fungsi yang kaya elektron yang penting yang banyak kita bicarakan tadi adalah ya, gugus hidroksil, ya, kemudian hidroksil yang pada alkohol, kemudian alkohol, sulfidrin, disulfid bond, amino, ya, karboksilat, ya, ini yang akan kita bicarakan, dan juga inorganik ortofosfat atau PO4 negatif nanti yang menyusun daripada beberapa molekul termasuk ATP dan juga nukleotida saat kita membicarakan tentang nukleotida. Nah, kita kenal ada yang kita sebut sebagai molekul penyusun, tadi sudah, ya, dan ada yang kita sebut sebagai makromolekul. Jadi ada monomer, ada polimer. Contohnya gula sederhana monosakarida, polimernya adalah polisakarida. Asam amino sebagai monomernya, polimernya adalah peptida atau protein. Kemudian nukleotida atau deoksinukleotida sebagai
monomernya, polimernya adalah RNA atau DNA, asam lemak sebagai monomer dengan polimernya adalah lipida. Jadi kita banyak akan membicarakan bagaimana pembentukan polimer dari monomer-monomer, bagaimana perombakan polimer dari menjadi monomer-monomer, apa yang terlibat, enzim apa, apa yang terikat, ya, apa yang dilepaskan, bagaimana pembentukan isomernya, bagaimana bentuk molekul apabila dia membentuk dari bentuk lurus menjadi bentuk siklik, bagaimana namanya dan seterusnya, itu yang akan kita bicarakan pada biokimia, ya. Nah, biosintesis polimer tadi membutuhkan molekul sederhana untuk bisa menjadi polimer, dan ikatan antara satu monomer dengan monomer yang lainnya itu terjadi melalui ikatan kovalen, ya, dari secara kovalen dari satu monomer kepada monomer yang lainnya. Misalnya asam amino membentuk polimernya yang kita sebut sebagai protein, ya, atau asam amino juga bisa membentuk peptida yang berfungsi sebagai hormon. Asam amino juga membentuk senyawa berupa neurotransmitter. Asam amino juga bisa membentuk berbagai bentuk senyawa-senyawa metabolik sekunder berupa alkaloid. Adenin, ya, suatu basa nitrogen yang ini menjadi penyusun daripada asam-asam amino, menyusun ATP, menyusun koenzim, menyusun berbagai neurotransmitter, ya. Ada juga 4 asam basa-basa nitrogen lainnya juga yang bisa membentuk asam amino dan lain sebagainya. Asam palmitat contohnya, ini satu asam lemak, ya. Monomernya asam lemak, dia membentuk apa? Membentuk lipida kompleks, membentuk lemak, ya, membentuk berbagai jenis lemak-lemak tumbuhan maupun lemak hewan. Asam palmitat juga membentuk lipida yang berfungsi atau nanti menjadi fosfolipida yang berperan untuk membentuk membran sel, ya, baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Gula sederhana, monosakarida, glukosa, ini menjadi monomer untuk pembentukan berbagai macam molekul. Di antaranya adalah selulosa. Bisa kita bicarakan bagaimana selulosa itu tersusun daripada glukosa, pati, ya, amilum yang tersusun dari glukosa-glukosa yang membentuk senyawa yang kita sebut sebagai amilose dan amilopektin. Ada yang rantai lurus, ada yang dengan rantai percabangan. Kemudian glukose juga menjadi dasar pembentukan isomernya yang kita sebut sebagai fruktose, pembentukan isomernya yang kita sebut sebagai manose, atau pembentukan disakarida yang kita sebut sebagai sukrose yang terbentuk dari glukose dan fruktose, serta membentuk dari gula susu disakarida yang bernama laktose, ya. Jadi itu yang akan kita lihat bagaimana penting sekali fungsi daripada molekul-molekul sederhana untuk membentuk molekul kompleks ini. Demikian juga degradasinya nanti membentuk molekul-molekul sederhana serta pembentukan energi melalui proses katabolisme. Nah, tidak sesederhana itu di dalam sel tumbuhan, pembentukan satu molekul dengan molekul yang lainnya itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Misalnya, ini kalau kita melihat adalah lintasan trikarboksilik asid atau Anda sering menyebutnya sebagai siklus Krebs, ya, di dalam proses respirasi. Itu membutuhkan senyawa yang kita sebut sebagai asetil koenzim A. Dari mana asetil koenzim A bisa dibentuk? Besok kita bicarakan saat kita membicarakan tentang metabolisme karbohidrat. Dia terbentuk dari perombakan gula, ya, perombakan gula dari proses glikolisis. Apakah itu saja? Tidak. Ternyata asetil koenzim A bisa dibentuk dari yang lain. Kalau misalnya tidak tersedia cukup gula, karbohidrat untuk proses respirasi, maka sel akan memperolehnya dengan cara perombakan lipida menjadi
Nah, asam-asam lemak tadi, yang asam lemak akan dirobak menjadi asetil koenzim A. Demikian juga dengan asam amino, bisa dirobak menjadi asetil koenzim A untuk menyediakan asetil koenzim A yang dibutuhkan pada proses respirasi sel. Jadi terjadi saling komunikasi antara satu molekul dengan molekul yang lain guna menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk sel dapat melakukan proses kehidupannya. Jadi ada lintasan metabolik. Demikian juga dengan pembentukannya. Tidak semata-mata dari satu molekul itu membentuk satu senyawa, tapi bisa terbentuk dari senyawa yang lain-lainnya. Demikian juga dengan asam amino, tidak hanya membentuk asetil koenzim A, tapi juga bisa membentuk molekul lain, ya, yang digunakan untuk proses yang lain di dalam tubuh tumbuhan. Ya, dari sana kita bisa lihat ya bahwa terdapat lintasan metabolik yang kompleks di dalam tubuh tumbuhan, tubuh makhluk hidup dalam memproduksi kebutuhan untuk proses metabolisme utamanya, menghasilkan energi melalui respirasi, membentuk tubuh, pertumbuhan, perkembangan, berespon terhadap lingkungan, maupun menghasilkan senyawa metabolik sekunder, ya, dari sisa proses tadi metabolik utama melalui berbagai jalur untuk menghasilkan berbagai senyawa metabolik sekunder, misalnya golongan terpena yang kita sebut sebagai minyak atsiri, atau beberapa jenis metabolik sekunder golongan alkaloid, ya, yang banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan, maupun glikosida dan lain sebagainya. Atau jalur yang lainnya juga bisa membentuk senyawa metabolik sekunder lain yang kita sebut sebagai tanin, misalnya banyak yang dihasilkan oleh tumbuhan, ya, berbagai jenis tumbuhan menghasilkan banyak sekali tanin, kemudian beberapa senyawa lain yang terbentuk melalui penggunaan bersama-sama senyawa dari hasil metabolisme utama untuk membentuk senyawa metabolik sekunder, dan kita tahu di situ ada komunikasi yang cukup kompleks dalam lintasan metabolik itu. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang sudah Ibu sampaikan ya untuk materi pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya silahkan Ibu persilahkan untuk adik-adik kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi materi kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.